Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang fungsi dan prosedur dalam PHP. Dalam merancang kode program, kadang kita sering membuat kode yang melakukan tugas yang sama secara berulang-ulang, seperti membaca tabel dari database, menampilkan penjumlahan, dan mungkin yang lainnya. Tugas yang sama ini akan lebih efektif jika dipisahkan dari program utama dan dirancang menjadi sebuah fungsi atau prosedur. Fungsi atau prosedur sendiri dalam bahasa pemrograman adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Dengan kata lain, fungsi adalah sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam sebuah blok dan nanti diberikan sebuah nama. Fungsi dapat digunakan ulang tanpa harus menulis ulang instruksi di dalamnya. Nanti kita cukup memanggil namanya dan mungkin parameter atau argumennya. Kita dapat membuat fungsi kita sendiri fungsi kita sendiri atau menggunakan fungsi yang dibuat oleh programmer lain. Nah, ini yang menyenangkan dalam dunia pemrograman. Fungsi-fungsi yang dibuat oleh programmer lain atau mungkin pengembang lain kita pakai dalam pembuatan proyek kita. Dengan seperti itu, pekerjaan kita menjadi lebih ringan. Atau fungsi yang ada pada bawaan PHP. Nanti teman-teman kalau belajar PHP lebih lanjut akan mengenal dengan istilah framework. Di dalamnya ada fungsi, ada kelas, ada library dan macam-macam yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan web lebih cepat Fungsi dan prosedur pada dasarnya memiliki aturan dan kegunaan yang sama. Hanya saja ada beberapa perbedaan terkait dengan keluaran yang dihasilkan. Fungsi menghasilkan keluaran berupa nilai tertentu yang dapat digunakan atau dicetak. Sedangkan prosedur tidak Jadi fungsi dan prosedur itu nanti dalam PHP kita akan menggunakan istilah yang sama, yaitu fungsi saja Karena perbedaannya cuma di keluaran, yaitu untuk fungsi itu nanti sebenarnya ada keluarannya dan prosedur itu tidak. Maka nanti semua blok program yang bekerja dengan perintah-perintah tertentu memiliki nama akan kita sebut sebagai fungsi. Nanti kita bedakan saja fungsi dengan return value dan fungsi yang tanpa return value Prosedur menghasilkan keluaran berupa hasil proses pernyataan-pernyataan yang berada di dalamnya. Jadi biasanya kalau prosedur itu menjalankan sejumlah blok perintah tertentu dan outputnya itu langsung dieksekusi Sedangkan fungsi biasanya disimpan dalam variabel lainnya. Dalam PHP, istilah prosedur sudah tidak biasa digunakan lagi, seperti yang saya sampaikan tadi. Fungsi yang memiliki kembalian nilai akan disebut dengan fungsi dengan return value. Nanti dalam pembelajaran kita akan lebih banyak menggunakan istilah itu. Semua disebut dengan fungsi. Hanya saja nanti ada fungsi yang memiliki return value atau nilai kembalian dan ada yang tidak. Fungsi yang tanpa kembalian biasanya disebut dengan fungsi saja. Dalam dunia pemrograman terdapat istilah lazy programming, yang artinya bukan programmer yang malas tapi ini bisa disebut sebagai programmer yang efektif atau yang cerdas Tetapi daripada membuat kode program umum dari dasar yang umum-umum dipakai seperti akses database, fungsi perhitungan tertentu, biasanya kayak tanggal, umur dan lain sebagainya, itu kan kita berulang-ulang memakainya Kita bisa menggunakan fungsi yang telah dibuat oleh programmer lain. Nah, itu nanti teman-teman bisa memanfaatkan Google di berbagai pencarian itu untuk mendapatkan fungsi-fungsi yang sudah dibuat oleh orang lain. Bahkan nanti kalau kita sendiri membuat sebuah fungsi tidak efektif nanti kita bisa googling mencari fungsi yang dibuat oleh orang lain dan mungkin akan bekerja lebih efektif. PHP bahkan menyediakan ribuan fungsi bawaan yang tersedia untuk membantu kita dalam merancang program merancang dan membuat program Mengetahui cara penggunaan fungsi ini akan menghemat waktu pembuatan program dan membuat kode program menjadi lebih efisien lebih hemat tidak banyak. Karena dalam praktek proyek sebuah sistem informasi yang dikembangkan menggunakan PHP, kita akan berulang kali memanggil istilahnya blok kode program yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Alangkah lebih baik kalau kita menggunakan sebuah fungsi.
Dogma dalam pemrograman yang cukup populer ya, lazy programming is smart programming ya. Jadi programmer yang malas ngetik itu kadang disebut sebagai justru programmer yang smart atau cerdas. Kita langsung masuk ke praktisnya ya. Cara mendefinisikan fungsi atau cara membuat fungsi lah ya. Mendefinisikan fungsi baru pada PHP berarti kita menuliskan suatu tugas tertentu yang bisa kita eksekusi kemudian ya, di kemudian waktu ya maksudnya. Fungsi pada PHP memiliki nama dan juga bisa menerima parameter ya. Parameter itu nanti seperti apa? Mari kita lihat. Fungsi pada PHP dapat dibuat dengan kata kunci function sepertinya bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman mungkin akan lebih mudah untuk mengingatnya. Lalu diikuti dengan nama fungsinya. Perhatikan contoh sederhana berikut ya. Function, nah ini deklarasi fungsi ya istilahnya ya. Kemudian nama fungsinya ya. Kemudian di sini adalah blok program yang akan dijalankan ketika nama fungsi ini dipanggil. Untuk peraturan nama fungsi ini nanti sama dengan peraturan pembuatan nama variabel ya. Jadi perhatikan saja ini jangan dipisahkan dengan spasi, jangan menggunakan karakter khusus ya, kecuali underscore boleh ya, dan lain-lainnya. Peraturan pemberian nama fungsi sama dengan nama variabel. Hanya saja pembuatan nama fungsi tidak menggunakan nama fungsi ya. Pembuatan nama fungsi tidak bisa menggunakan nama fungsi. Nah, ini maksudnya seperti apa ya? Function yang sama seperti fungsi bawaan PHP ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa fungsi-fungsi bawaan PHP itu sudah ribuan. Jangan sampai membuat nama fungsi yang sama dengan nama-nama fungsi yang sudah disediakan oleh PHP seperti vardam, empty, count, lain-lain. Nanti kita punya contoh sqrt dan POW ya. Kita juga tidak bisa mendefinisikan satu nama fungsi yang sama sebanyak 2 kali ya. Misalnya kita membuat nama fungsi seperti ini ya, nama fungsi, kemudian kita buat fungsi lagi, nama fungsi lagi, itu tidak diperbolehkan, akan error ya. Contoh lain ya, berikut ini adalah fungsi yang bertugas untuk menampilkan teks echo dengan echo ya. Fungsi misalnya sapa pengunjung ya, kemudian echo selamat datang ya, kemudian echo terima kasih telah berkunjung ke situs kami ya. Jadi ketika program ini dijalankan kurang lebih akan menjalankan 2 blok tulisan ini ya, tanpa kita melakukan kode yang lain ya. Nah, hasil programnya kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, seperti ini tanpa ada tag-tag dari HTML-nya ya. Seperti ini bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Kalau fungsi ini dipanggil ya, nanti hasil programnya akan kurang lebih seperti ini. Nah, nanti manggilnya dengan menyebutkan nama fungsi saja, langsung sapa pengunjung ya, seperti ini. Nah, ini nanti ingat pemanggilan fungsi harus disertai dengan tanda kurung ya, baik itu nanti ada parameternya ataupun tidak ya. Kalau kok di sini kosong ya nanti pemanggilannya juga kosong ya. Nah, ini pemanggilannya akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya ya. Cara menggunakan fungsi atau cara memanggil fungsi ya. Menggunakan fungsi dalam teori pemrograman sering disebut dengan istilah memanggil fungsi ya. Tadi saya sudah menyinggung itu ya. Atau calling a function ya dalam bahasa Inggrisnya ya. Fungsi dipanggil dengan menulis nama dari fungsi tersebut dan diikuti dengan argumen jika ada. Argumen ditulis dalam tanda kurung dan jika jumlah argumen lebih dari 1, maka diantaranya dipisahkan oleh karakter koma ya. Setelah memproses nilai inputan, hampir semua fungsi akan memberikan nilai hasil pemrosesan tersebut. Walau ada fungsi yang tidak memberikan nilai. Tadi sudah disinggung ya, ada fungsi yang memberikan nilai kembalian dan ada juga yang tanpa nilai kembalian. Cara fungsi memberikan nilainya disebut dengan istilah mengembalikan nilai atau return value.
Nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi dapat ditampung ke dalam variabel atau langsung bisa ditampilkan ke web browser ya. Nanti kita coba ya. Contoh pemanggilan fungsi PHP ya. Oke, kita masuk ke contoh-contoh agar pembelajaran kita lebih praktis dan mudah diterapkan. Sebagai contoh praktis ya, dalam menggunakan fungsi berikut adalah format dasar pemanggilan dan pengembalian nilai fungsi ya. Misalnya kita punya fungsi bernama nama underscore fungsi. Kemudian di dalamnya ada argumen 1, argumen 2, dan argumen 3 ya. Dan ini kalau nama fungsi ini memiliki nilai kembalian ya, dia bisa disimpan ke dalam variabel hasil fungsi ini. Nah, ini ada penjelasannya lebih lanjut. Variabel hasil fungsi adalah variabel yang akan menampung hasil pemrosesan fungsi tergantung fungsinya. Hasil dari sebuah fungsi bisa berupa angka, string, array, bahkan objek ya. Namun fungsi adalah nama dari fungsi yang akan dipanggil ya. Nama fungsi ini ya. Nah, ini nama fungsinya adalah nama dari fungsi yang akan dipanggil. Kemudian argumen 1, argumen 2 adalah nilai inputan fungsi. Banyaknya argumen yang dibutuhkan tergantung kepada fungsi tersebut ketika dibuat ya. Jika sebuah fungsi membutuhkan 2 argumen 2 buah angka, maka kita harus menginputnya sesuai dengan aturan tersebut. Jika tidak, nanti PHP akan mengeluarkan pesan error ya. Adapun contoh bawaan fungsi bawaan dari PHP ya. PHP menyediakan fungsi akar kuadrat, yaitu nama fungsinya adalah sqrt ya. Nah, berikut contoh penggunaannya ya. Misalnya akar kuadrat sqrt 49. Nah, nanti hasilnya kurang lebih akan mengeluarkan 7. Nanti teman-teman silahkan latihan secara mandiri ya. Kemudian misalnya di sini kita cetak sebuah keterangan ya. Akar kuadrat dari 49 adalah akar kuadrat ya. Akar kuadrat ini nilainya berapa? Sesuai dengan hasil perhitungan yang ada di sini yang kemudian ditampung oleh variabel akar kuadrat. Dalam contoh di atas, fungsi sqrt akan menghitung akar kuadrat dari nilai argumen yang diinput. Kita menambahkan argumen 49 sebagai inputan. Nilai hasil dari fungsi sqrt selanjutnya ditampung dalam variabel $akar kuadrat yang kemudian ditampung ke dalam web browser. Selain ditampung di dalam variabel, kita bisa menampilkan hasil fungsi langsung ke web browser seperti contoh berikut ya. Misalnya echo 12 pangkat 2 adalah langsung seperti ini, po 12,2 ya. Nah, po itu nanti untuk akar kuadrat ya. Perpangkatan 2 ya. Nah, nanti hasilnya adalah 144. Langsung bisa ditampilkan di sini ya. Jadi satu dengan echo tapi ya. Nah, seperti ini ya. Fungsi po adalah fungsi pemangkatan matematika bawaan PHP. Fungsi ini membutuhkan 2 argumen. Argumen pertama adalah nilai awal yang ingin dihitung dan argumen kedua adalah nilai pangkat. Nah, jadi nanti kalau pangkat 3, pangkat 4 nanti di sini bisa ditambahkan angkanya. Po 12,2 sama dengan 12 kuadrat ya. Betul ya, 12 kuadrat ya. Perlu juga diperhatikan adalah tipe parameter yang dibutuhkan oleh sebuah fungsi. Nah, tipe parameter ini harus sesuai ya ketika fungsi itu dibuat. Seperti 2 contoh kita di atas, fungsi sqrt dan po adalah fungsi matematika. Kedua fungsi ini hanya bisa memproses parameter bertipe angka, integer, dan float ya. Kalau nanti coba-coba dimasukkan string ya kira-kira akan error. Kalau tidak percaya, saya lebih setuju ya, lebih berharap bahwa teman-teman tidak percaya kemudian mempraktekkannya ya, sehingga tahu bahwa itu error dan teman-teman mengingatnya sebagai salah satu bukti pemahaman teman-teman sekalian ya. Jika kita memasukkan parameter jenis string, maka PHP akan mengeluarkan error. Jumlah dan urutan argumen juga harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh fungsi. Jika sebuah fungsi hanya membutuhkan 1 argumen, maka kita tidak bisa menambahkan argumen kedua, kecuali argumen yang bersifat opsional atau dapat diabaikan. Contoh pembuatan fungsi dalam PHP. Tadi sebenarnya sudah ada contoh-contohnya, tapi kita lihat contoh lebih lanjutnya ya. Sebagai contoh, pertama fungsi PHP kita akan membuat fungsi sederhana untuk perkalian 2 angka. Nama fungsi ini adalah perkalian dan membutuhkan 2 argumen dengan tipe data angka, yaitu integer atau float ya.
Berikut adalah contoh cara pembuatan dan penggunaan fungsi perkalian ya. Misalnya kita membuat sebuah fungsi bernama perkalian ya. Fungsi ini membutuhkan dua argumen ketika dipanggil, atau fungsi ini dibuat dengan menggunakan dua parameter ya, yaitu angka 1 dan angka 2. Kemudian inputan parameter ini ya ditampung dalam variabel A dan variabel B. Di dalamnya kita membuat sebuah variabel bernama hasil ya, di mana hasil adalah diisi atau diisi dengan hasil perkalian antara A dengan B ya. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan sebuah nilai, yaitu hasil perhitungan A dikalikan B ya. Kemudian kode program dilanjutkan dengan pemanggilan sebuah fungsi. Ini pemanggilannya disimpan dalam variabel bernama hasil ya. Kemudian memanggil fungsi yang sudah dibuat di atas ya, disertai dengan parameter ya atau argumen di sini ya, yaitu 4 dan 5 ya, 4,5 ya. Maka di dalamnya akan melakukan proses perkalian 4 kali 5 ya, dan mengeluarkan hasilnya ya kurang lebih 20 gitu ya. Kemudian dicoba dengan perkalian 72. Kurang lebih ini akan menghasilkan 14. Saya harap teman-teman tidak percaya dan mencobanya, kemudian memberikan komentar ya pada video yang saya upload ini. Apakah apa yang saya sampaikan itu benar atau salah? Kalau salah silahkan disampaikan dengan screenshotnya. Kalau benar, sampaikan juga dengan screenshotnya. Pada baris ketiga, kita mendefinisikan fungsi perkalian dengan memerlukan dua parameter. Parameter ditulis sebagai variabel dan kita bebas menentukan nama variabel ini. Dalam contoh di atas, parameter untuk fungsi perkalian adalah angka 1 dan angka 2. Di dalam fungsi perkalian, kita membuat variabel A dan B yang digunakan untuk menampung nilai angka 1 dan angka 2. Pemindahan variabel ini sebenarnya tidak diperlukan, namun kita akan sering menemukan hal ini di dalam berbagai fungsi. Biasanya pemindahan ini dilakukan agar lebih mudah dan singkat dalam menggunakan variabel pada pemrosesan fungsi. Variabel hasil digunakan untuk menampung nilai akhir dari perkalian A dikalikan B, dan hasilnya dikembalikan dengan perintah return hasil. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, tapi ini kita bahas ulang ya, agar teman-teman diharapkan lebih memahami dengan bahasa yang lebih formal. Return secara otomatis akan menutup fungsi ya. Jadi kalau kita sudah manggil return ya, fungsinya nanti akan berhenti ya. Dan jika kita masih memiliki kode program setelah perintah return, perintah tersebut tidak akan diproses ya. Oleh karena itu, perintah return harus diletakkan di akhir penulisan fungsi. Selanjutnya pada baris ke-12 ya, kita akan memanggil fungsi perkalian ya dengan menyimpan nilai kembaliannya ke dalam variabel hasil, atau bisa dipanggil secara langsung dalam satu baris perintah echo seperti pada baris ke-15. Sebagai contoh fungsi kedua, kita akan membuat fungsi untuk menentukan luas lingkaran. Seperti yang kita ketahui, luas lingkaran didapat dengan rumus Pi dikalikan jari-jari dikalikan jari-jari, atau kalau saya lebih suka menyebut dengan istilah Pi kali R kuadrat ya. Berikut adalah program untuk menghitung luas lingkaran ya. Misalnya luas lingkaran ya dengan jari-jari 7 cm ya. Kemudian dicetak luas lingkaran dengan jari-jari 7 ya. Kemudian fungsinya ditulis di bawah seperti ini, bisa dalam PHP ya. Function luas lingkaran, kemudian jari-jarinya diinput dengan jari-jari ya. Dengan parameter jari-jari ya. Kalau di input 7 ya kira-kira berapa nih hasilnya? Nah, coba aja teman-teman dihitung, kemudian jawabannya silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Kita mulai program dengan langsung memanggil fungsi luas lingkaran dengan parameter 7. Pada hasil fungsi tersebut, padahal fungsi tersebut belum didefinisikan. Hal ini dimungkinkan karena pada saat kode PHP dijalankan, web browser akan mengcompile fungsi-fungsi yang ada terlebih dahulu, sehingga kita bisa memanggil fungsi yang didefinisikan setelah dipanggil ya. Jadi ini salah satu keuntungan kalau kita menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. PHP itu sangat mengerti ya bagaimana cara kita bekerja. Pada fungsi luas lingkaran, satu-satunya argumen yang diperlukan adalah panjang jari-jari lingkaran, yaitu tadi disimbolkan dengan R ya, jari-jari ya. Kemudian MP ya. P adalah konstanta matematis ya, seperti ini bisa dilihat ya. MPI ini ya. MPI adalah
konstanta matematis yang disediakan oleh PHP ya, yang nilainya sama dengan konstanta Pi, yaitu 3,14. Namun kita juga bisa mengubahnya menjadi angka seperti ini juga boleh-boleh saja ya. Nanti silahkan teman-teman dicoba ya, mau menggunakan MPI, Pi atau 3,14, bagaimana hasilnya silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Nomor 5, perbedaan antara argumen dan parameter. Pada penjelasan tentang fungsi perkalian dan luas lingkaran, kita menggunakan dua istilah untuk nilai inputan fungsi, yaitu argumen dan parameter. Tetapi apa perbedaan dari keduanya ya? Argumen merujuk kepada inputan fungsi pada saat fungsi dipanggil. Contohnya, pada saat kita memanggil fungsi perkalian 4,5, angka 4 dan 5 disebut sebagai argumen. Sedangkan parameter merujuk kepada inputan fungsi pada saat pendefinisian. Kita membuat fungsi perkalian dengan perintah function perkalian angka 1, angka 2. Kemudian variabel angka 1, angka 2 ini adalah parameternya. Namun pada penggunaan sehari-hari atau komunikasi di berbagai forum programmer ya yang ada, yang saya lihat ya, dan mungkin istilah ini juga dipakai oleh berbagai kalangan ya. Istilah parameter dan argumen sering dipertukarkan, jadi jangan khawatir soal keliru penggunaan istilah ini ya. Yang penting nanti kita dalam programmer itu esensinya atau maksudnya itu sama persepsinya, biar nanti komunikasinya lebih mudah. Termasuk dalam manual resmi PHP, di mana istilah argumen lah yang sering digunakan ya. Dalam pembelajaran ini kita akan menggunakan istilah parameter dan argumen secara bergantian ya. Ya nanti kita gonta-ganti istilahnya tidak masalah ya, tapi maksudnya sama. Toh itu nanti seandainya bertukar, itu maksudnya nanti saya yakin tidak akan tertukar ya. Kemudian parameter juga bisa dengan nilai default ya. Nilai default dapat kita berikan di parameter ya. Nilai default ini berfungsi untuk mengisi nilai sebuah parameter kalau parameter tersebut tidak diisi nilainya ya. Jadi kadang dalam sebuah fungsi ya, kita menginginkan ya fungsi tersebut akan selalu memiliki return value begitu ya. Padahal fungsi tersebut akan selalu melakukan misalnya perhitungan atau pemrosesan sebuah parameter ya. Bagaimana kalau fungsi tersebut dipanggil tanpa parameter? Biasanya diselesaikan dengan cara memberikan parameter default atau default value-nya. Ini misalnya ya, kita lupa mengisi parameter salam, maka programmer akan error ya. Oleh karena itu ya, misalnya kita punya sebuah program ya, yang di dalamnya ada dua parameter, yaitu nama dan salam ya. Kalau salam ini tidak ada isinya apa-apa ya, kemudian kita memanggilnya dengan satu parameter saja, yaitu nama ya, tentu itu akan error. Solusinya salam ini bisa diberikan nilai default ya. Artinya nanti ketika dipanggil dengan satu parameter saja, otomatis salam yang di sini itu akan sudah ada nilainya ya. Bisa kita perhatikan contoh kode programnya ya. Misalnya fungsi perkenalan. Fungsi perkenalan ini membutuhkan dua parameter, yaitu nama dan salam ya. Kemudian di dalamnya memproses sebuah teks ya. Pertama salam ini akan dicetak ya. Kalau ini tidak diisi, artinya dia akan mencetak nilai yang ada di sini. Tapi kalau ini akan diisi, artinya nanti salamnya akan di-replace dengan isian yang diberikan ketika fungsi ini dipanggil ya. Oke, misalnya ini mencetak perkenalkan nama saya, nama, kemudian senang perkenalan dengan Anda ya. Kemudian dipanggil fungsinya perkenalan Priyadi, kemudian salamnya dikasih hai ya. Nah, nanti ini akan keluar hai Priyadi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dan berikutnya ini masih ada ya. Kemudian percobaan kedua ya, ini dipisahkan dengan tanda baris ya. Misalnya saya diisi, kita membuat sebuah variabel saya diisi dengan Jessica. Kemudian ucapan salam ya, ini akan memanggil, ini diisi dengan selamat pagi. Kemudian kita coba panggil ya fungsi perkenalan, kemudian diisi dengan saya. Nanti ini akan keluar ya, Assalamualaikum Jessica gitu ya. Karena parameter keduanya itu tidak diisi. Nah, hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Yang ini menggunakan hai, yang kedua menggunakan Assalamualaikum sesuai dengan bawaan fungsi yang ada.
Berikutnya fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, tadi sudah banyak disinggung. Nanti pemahaman kita perjelas di sini. Hasil pengolahan nilai dari fungsi mungkin saja kita butuhkan untuk pemrosesan program berikutnya. Oleh karena itu, kita harus membuat fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Pengembalian nilai dalam fungsi menggunakan kata kunci return. Ya, ini saya tebalkan. Misalnya hitung umur ya, kita punya sebuah fungsi bernama hitung umur ya. Kemudian harus diperhatikan ya, ini seperti dengan nama variabel ya, bersifat itu ya, case sensitif ya. Kalau U-nya ini besar, pemanggilannya nanti juga U-nya harus besar ya. Misalnya dia memiliki dua parameter, yaitu tahun lahir dan tahun sekarang. Kemudian umur dihitung dengan cara tahun sekarang dikurangi tahun lahir, return umur ya. Kemudian kalau coba dipanggil ya, karena ini perhitungan angka biasa ya, kita masukkan tahun ya. Misalnya umur, kemudian kita berikan argumen 1994 dan 2015. Tahun sekarang 2015, tahun lahirnya 94. Ketika diproses menggunakan fungsi hitung umur ini, ketika dicetak kurang lebih nanti akan tampil kira-kira ya 21 tahun gitu ya. Nanti teman-teman silakan bereksplorasi lebih lanjut. Kalau ada error atau ada masalah, hasilnya tidak sesuai, silahkan kita diskusikan melalui kolom komentar. Berikutnya, memanggil fungsi di dalam fungsi. Nah, ini apakah fungsi bisa dipanggil dalam fungsi yang lainnya? Mari kita lihat. Fungsi yang sudah kita buat dapat juga dipanggil di dalam fungsi yang lainnya. Misalnya, kita punya fungsi hitung umur mirip dengan yang ada di atas ya. Nah, oke, ini sudah kita bahas lagi ya. Kemudian kita punya fungsi perkenalan. Nah, ini mirip dengan yang di atas, cuma nanti kita perlakukan dengan cara memanggil fungsi yang lainnya ya. Di sini ada nama dan salam. Kemudian echo salam, perkenalan, nama saya, mencetak nama. Kemudian berikutnya dilanjutkan dengan saya berusia, hitung umur 1994 2015 tahun ya. Nah, ini nanti dia fungsi ini memanggil fungsi yang lainnya. Apakah itu bisa? Jawabannya adalah bisa. Ini memanggil fungsi perkenalan pria di ASD ya. Kemudian hasil programnya kurang lebih saya berusia 21 tahun ya. Nah, ya. Berikutnya fungsi rekursif ya. Fungsi rekursif ini sebenarnya mirip-mirip dengan itu ya, perulangan ya. Jadi dalam kasus tertentu bisa juga diselesaikan dengan menggunakan perulangan ya. Yang dimaksud dengan fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, kalau tadi fungsi yang memanggil fungsi lain, bisa juga fungsi memanggil dirinya sendiri. Fungsi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti faktorial, bilangan Fibonacci, dan pemrograman dinamis atau yang lainnya ya. Faktorial ya, ini kalau angkanya yang diinputkan ya, ini ya, angka ini diinputkan di bawah 2, 1 atau berapa kan hasilnya pasti 1 ya. Tapi kalau di atas 2 dalam perhitungan faktorial ya, teman-teman kalau lupa faktorial silahkan googling ya, banyak ya referensi tentang faktorial ya. Dia akan mengembalikan nilai ya, angka dikalikan, nah ini ya, fungsinya dipanggil lagi faktorial ya, yaitu dengan parameter angka -1 secara terus menerus ya. Nah, ini angka kalikan angka -1, angka faktorial angka -1 terus menerus ya. Nanti hasilnya kurang lebih sesuai, yaitu sekitar misalnya kalau di sini kita panggil ya faktorial 4 gitu ya. Hasilnya berapa ya? Nah, kurang lebih nanti ya. Nah ini salah ya keterangannya, faktorial 4 ya. Hasilnya kurang lebih nanti ya 4 begitu ya. 24. Kalau ini perhitungannya salah, silahkan diverifikasi dengan pengujian tersendiri dan silahkan diberikan koreksinya melalui kolom komentar. Nah ini hasilnya, ini keterangannya semestinya 4 juga ya. Baiklah, demikian untuk pembelajaran kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan menambahkan pemahaman dan pengetahuan untuk kita semuanya. Demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian ininya ya, nanti saya koreksi ya. Nah, ini faktorialnya, hasilnya ini bukan faktorial 5 ya, tapi ini hasilnya faktorial 4 ya. Faktorial 4 adalah 24, saya koreksi sekalian ya. Oke teman-teman,
Kalau dalam penyampaian saya tadi ada yang perlu dikoreksi, boleh menyampaikan melalui kolom komentar dan kita bisa berdiskusi di sana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.